Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para habaib yang saya muliakan, para alim ulama yang saya muliakan, Profesor Dr. Habib Ahmad Al-Kaf, juga Kiai kita, guru kita Kiai Munawir Asli, juga Habib Hussein Al-Atos, juga termasuk Kiai Yazid Romli, guru kita, dan termasuk tamu, bukan tamu sebenarnya, termasuk orang Fuhab, Bapak Kiai Fakhruddin Al-Bantadi, dan para ulama-ulama lainnya, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Tadi telah mendapatkan nasihat dari Habib Ahmad Al-Kaf. Dalam waktu yang singkat ini, saya akan juga menyampaikan tentang Al-Quran. Al-Quran kitab suci, diturunkan oleh Allah di tempat yang suci, kepada seorang manusia yang suci, pada bulan yang suci. Ini serba suci semua. Diturunkan kepada orang yang suci, di tempat yang suci, juga kitab suci Al-Quran. Nama-nama kitab suci Al-Quran itu banyak namanya. Pertama kali disebut Al-Quran dari qara'a yaqra'u Qur'anan, karena Al-Quran ini menjadi bacaan umat Islam. Setiap umat Islam mesti membaca Al-Quran. Sampai tidak paham artinya pun membaca Al-Quran itu ta'abbudiyun. Baca Al-Quran itu ibadat, walau tidak paham maknanya. Allah kasih pahala, karena yang dibaca kalamullah. Kalau orang yang baca Quran tidak paham mendapat pahala, bagaimana pahalanya orang baca Quran dan paham? Bagaimana pahalanya orang baca Quran paham dan mengamalkan? Bagaimana lagi pahalanya orang yang baca Quran paham, mengamalkan, dan mengajarkan kepada orang lain? Tentu ini pahalanya sudah luar biasa. Al-Quran disebut juga hudan, sebagai petunjuk, karena Al-Quran ini memberikan petunjuk bagaimana kita hidup di dunia ini, bagaimana kita hidup di akhirat. Maka yang namanya liberalisme, yang namanya sekularisme, yang namanya pluralisme itu musuh Islam. Saya tegas, saya baca sejarahnya. Liberalisme ini, mengapa Barat itu berpaham liberalisme? Mengapa makhluk ini lahir? Dan apa tujuannya makhluk ini lahir? Ini yang kadang-kadang ulama-ulama kita tidak mau mempelajari. Makhluk yang namanya liberalisme ini makhluk apa? Di mana lahirnya? Mengapa makhluk ini lahir? Dan apa tujuan makhluk ini? Ini banyak tokoh-tokoh Islam yang tidak paham kepada liberalisme ini. Tolong ngaji sama Syukuran Makmur, saya tahu makhluk ini mengapa lahir, apa sebabnya lahir, dan apa tujuannya lahirnya, termasuk liberalisme, sekularisme, pluralisme. Ngaji. Ini saya tegaskan, Quran ini petunjuk hidup.
bagaimana kita hidup di dunia, bagaimana kita hidup di akhirat. Bukan hanya untuk akhirat saja, sebagaimana kaum sekuler, sebagai petunjuk hidup. Kalau Habib Ahmad beli mobil Mercedes, ya, pasti dapat buku. Dari mana buku? Dari buku Mercedes. Untuk apa buku dikeluarkan? Untuk memelihara Mercedesnya. Kalau saudara membeli mobil Toyota yang baru, mesti dapat buku. Buku Toyota. Kalau Kiai Fahruddin beli mobil BMW, ya, seri 7. Ya, dia akan dapat buku BMW. Membeli mobil Mazda, dapat buku, namanya buku Mazda. Jangan coba-coba Pak Haji memperbaiki mobil Mercedes dengan petunjuk Toyota. Jangan coba-coba memperbaiki Toyota dengan petunjuk Mercedes. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusianya, tidak dibiarkan begitu saja. Allah keluarkan buku petunjuknya yang namanya kitab suci Al-Quran. Jadi kalau Anda merasa ciptaan Allah untuk memperbaiki manusia, jangan minta petunjuk sama Amerika. Bukan Amerika yang bikin manusia. Jangan minta petunjuk sama Cina. Bukan Cina yang bikin manusia. Jangan minta petunjuk sama Timur Tengah. Bukan Timur Tengah yang bikin manusia. Minta petunjuk sama yang bikin. Siapa yang bikin manusia? Allah. Turunkan Al-Quran. Logika otak sehat ini. Jangan coba-coba memperbaiki Mercedes dengan buku petunjuk Mazda. Hancur mobilnya. Jadi kalau ingin memperbaiki mobil Mazda, minta buku petunjuk sama yang bikin Mazda. Mau memperbaiki manusia ini, jangan minta tunjuk sama Amerika. Yang ciptakan manusia adalah Allah. Allah turunkan Al-Quran, dinamakan huda, petunjuk hidup. Kita ikut petunjuk. Kalau saudara mau ke Bandung, tidak tahu jalan, ikut petunjuk. Jangan Al-Quran disuruh mengikuti akal manusia. Otak manusianya, kalau ingin selamat ikut Al-Quran. Ini sekarang banyak otak-otak yang terlalu cerdas. Sampai Al-Quran pun dihina. Merasa otaknya hebat. Kalau ingin selamat, otak Anda ikut Al-Quran. Bukan Al-Quran, ikut otak Anda. Tegas? Tegas? Hudan. Dijelaskan Quran juga Al-Bayyinat. Karena Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Al-Quran dinamakan pula Al-Furqan. Karena Al-Quran yang membedakan yang baik dan yang buruk. Ini Al-Quran. Al-Quran dibuat oleh Al-Dzikr. Tadi oleh Habib disampaikan, inna nahnu nazzikra wa inna lahu lafidun. Karena Al-Quran yang memberikan peringatan kepada manusia. Pada saat manusia lupa, Allah kasih peringatan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Ini peringatan. Nah, lalu Al-Quran ini merupakan kitab yang terakhir, pengganti semua kitab. Kalau Anda mau mencari kitab suci Injil atau kitab suci Taurat atau kitab suci Zabur, tidak akan menjumpai di permukaan bumi ini. Cari di pojokan bumi, tidak akan ada. Karena aslinya ditarik, maka timbullah kitab-kitab baru yang ditulis oleh manusia. Yang kita percaya bukan Injil yang ada di toko kitab itu. Yang ada di toko buku itu tulisan manusia. Injil Matius ditulis oleh orang, namanya Matius. Injil Lukas ditulis oleh orang, namanya Lukas.
Injil Yahya ditulis oleh orang namanya Yahya. Injil Markus ditulis orang namanya Markus. Ada satu Injil yang tidak boleh dibaca oleh orang gereja, namanya Injil Barnabas. Siapa penulisnya? Bernama Barnabas. Ini semua tulisan orang. Nah, disinilah bedanya antara Al-Quran. Sehingga kalau orang baca Injil, orang Jepang baca Injil tidak sama dengan orang Indonesia baca Injil. Orang Amerika baca Injil tidak sama dengan orang Depok baca Injil. Tapi kalau Quran, orang Amerika baca Quran dengan orang Depok baca Quran sama. Yasin wal Quranil Hakim. Orang Cina baca Quran, orang Jepang baca Quran, orang Indonesia baca Quran, satu. Semuanya sama. Tidak ada bedanya. Lain dengan mereka yang baca Injil. Orang Jepang baca Injil tidak sama dengan orang Cina baca Injil. Orang Cina baca Injil tidak sama dengan orang Indonesia baca Injil. Itulah keyakinan mereka, kita usah dipertentangkan. Tapi sebagai keyakinan kita Al-Quran. Al-Quran ini sebagai mukjizat. Setiap nabi dikasih mukjizat, tapi yang lain namanya mukjizat Al-Kauniyah. Tapi mukjizatnya Nabi Muhammad mukjizat yang abadi, Al-Quran. Mengapa Nabi Muhammad oleh Allah diciptakan buta huruf? Mengapa Rasulullah diciptakan tidak bisa menulis? Tapi bukan Rasulullah itu bodoh. Karena apa? Karena dia akan diturunkan Al-Quran. Seandainya Nabi Muhammad itu bisa membaca, mungkin kita kafir semua. Alangkah hebatnya perpustakaan Muhammad itu. Setelah dia baca kitab, dia tulis kitab, dia katakan dari Allah, padahal hasil dia membaca buku. Seandainya Nabi Muhammad itu bisa baca, dijadikan buta huruf, tidak pernah baca, tidak bisa menulis. Itu sengaja. Karena seandainya Rasulullah pernah berguru, Pak Haji akan berkata, hebat gurunya Nabi Muhammad. Setelah dia berguru, hasil ngajinya dia tulis, ini Quran dari Allah, padahal hasil dia belajar. Maka tidak ada sejarah yang menjelaskan Nabi Muhammad itu pernah belajar. Tidak ada sejarah yang menjelaskan Muhammad itu pernah membaca. Tapi datangnya Al-Quran 30 juz, menceritakan semenjak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, menceritakan kejadian alam. Dari mana Nabi Muhammad itu tahu? Dari mana? Dari Allah. Nabi Muhammad tidak hidup zaman Nabi Adam, tapi cerita Nabi Adam lengkap. Nabi Muhammad tidak hidup pada zaman Nabi Nuh, cerita Nabi Nuh lengkap. Dari mana? Dari Allah. Maka banyak intelektual Amerika sekarang ini banyak berbondong-bondong masuk Islam karena Al-Quran. Seorang dokter, Profesor Dr. Keith Elmore, ahli kandungan di Amerika Serikat, dia masuk Islam ketika dia membaca ayat "Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata idhama fa kasawna idhama lahma tsumma ansadu khalqan akhar fatabarasal khaliqin." Dia melihat Al-Quran menceritakan tentang proses sperma yang ada di perut perempuan. Sekian minggu jadi segumpal daging, sekian minggu menjadi menjadi tengkorak, timbul tulang, 4 bulan, summa jalo halqon akhor, fatabarqal asrodikin. Sudah menerima menjadi janin, anak kecil yang belum bisa lahir. Sempurnakan 6 bulan, 3 bulan sampai 9 bulan lahir. Profesor Dr. Keith Elmore yang otaknya sehat dapat hidayat dari langit. Ini tidak mungkin Quran dari Muhammad, karena Muhammad tidak mungkin tahu. Dia bukan dokter, dia bukan ahli kandungan, tapi kok bisa cerita tentang sperma di perut seorang ibu setelah 4 bulan menjadi janin, kemudian 9 bulan lahir. Ini Quran bukan dari Muhammad. Tidak mungkin Muhammad tahu
Karena Muhammad bukan seorang dokter, bukan seorang ahli kandungan, dan tidak pernah meraba perutnya perempuan. Ini pasti dari Allah. Dengan hidayat Profesor Doktor yang masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini Al-Quran yang menjadi mukjizat. Ada seorang ahli kelautan, bernama Profesor Dr. Jack Fish. Setiap laut dia mesti nyelam. Kemudian dia menjumpai mata air. Satu mata air tawar, satu mata air asin. Dan mata air itu tidak bercampur, kayak ada pemisahnya. Begitu dia keluar dari laut, ketemu di Mesir dengan ulama-ulama Mesir, dijelaskan, ini Quran sudah menyatakan, walladhi marajal bahraini hada atfun furat wa hada mil'un ujaj. Di dasar laut ada mata air yang jernih, tawar, dan ada mata air yang pahit, asin. Keduanya berjalan seolah-olah tidak bercampur sampai jauh. Si profesor ini dari Perancis ini berpikir, tidak mungkin Muhammad tahu. Mengapa? Muhammad tidak pernah mandi di laut, dan Muhammad tidak pernah nyelam. Dengan keyakinan hidayat, dia yakin bahwa Quran ini pasti dari Allah, bukan dari Muhammad. Ini saya tunjukkan hebatnya Al-Quran di dunia modern sekarang ini. Ada dokter ahli saraf, dia masuk Islam karena ayat kullama najudat juluduhum baddalnahum juludan wairaha liyadukul azab. Dia masuk Islam ketika dia baca ayat Quran, setelah kulit manusia ini habis terbakar semua, tidak ada sisanya, Allah ganti dengan kulit yang baru. Mengapa diganti dengan kulit yang baru? Karena di kulit itu adanya saraf. Di kulit itu adanya saraf. Loh, kok Nabi bisa tahu kalau di kulit ada saraf? Nah, kalau kulit ini tidak diganti, api neraka nggak panas. Sama dengan saudara, kalau perempuan rambutnya panjang, saya pegang pangkalnya, saya bakar ujungnya, si perempuan tidak akan menjerit walaupun menyala api. Mengapa? Tidak ada saraf. Pernah Pak Haji gunting rambut menjerit, cukur jenggot menjerit? Tidak ada. Mengapa? Karena di rambut tidak saraf. Pernahkah Bapak potong kuku menjerit? Tidak pernah. Kenapa? Karena tidak ada saraf. Nah, dia mengerti, kok Rasulullah bisa tahu nanti di api neraka kalau kulitnya habis, ganti kulit yang baru. Kullama najudat juluduhum baddalnahum juludan wair liyadzukul adab. Sehingga si profesor itu langsung, ini Quran bukan dari Muhammad. Tidak mungkin dari Muhammad. Karena tidak mungkin Muhammad tahu saraf. Pengetahuan kedokteran waktu itu masih jauh. Dikasih tahu oleh Allah bahwa kulit itu, bahwa saraf itu di kulit. Dia masuk Islam. Masih banyak lagi contoh-contoh ini. Al-Quran sebagai mukjizat dari segi historis sejarahnya. Nabi Muhammad buta huruf, tidak baca, tidak nulis. Datang Al-Quran 30 juz menceritakan sejak Nabi Adam dan kejadian langit dan bumi. Ini sejarah historisnya. Tidak mungkin Quran ini karangan Muhammad, pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad tidak hidup sama Nabi Adam. Yang kedua, mukjizat Al-Quran bahasanya. Tadi sudah disinggung oleh Habib Ahmad bagaimana keadaan bangsa Arab dari situ soal syair. Sampai di pasar ungkat itu, orang yang membeli pakai syair, yang jual pakai syair. Syairnya cocok, terjadilah kontrak jual beli. Itu hebatnya bahasa ketika itu. Datang Al-Quran kayak syair, tapi bukan syair.
kayak prosa, tapi bukan prosa. Ini Al-Quran anehnya. Dikatakan prosa tidak, arti kayak karangan biasa sejarah itu namanya prosa. Lalu ada puisi yang berbentuk syair. Quran kayak prosa tapi bukan prosa, kayak syair tapi bukan syair. Dan tidak bisa ditiru. Buatan Allah pasti tidak bisa ditiru. Kalau buatan manusia bisa ditiru. Jepang bikin laptop, Amerika bikin laptop. Bikin nuklir, bikin rudal. Tapi bikinan Allah tidak mungkin bisa ditiru. Allah contoh yang dohir, air. Semua tahu air, tapi tidak ada profesor doktor sampai detik ini bisa bikin air. Kalau bisa bikin air, tolong bikin pabrik air di padang pasir. Tidak ada bikin air. Air kelihatan. Ilmu kimianya mereka tahu, tapi tidak bisa. Maka Al-Quran tidak bisa ditiru oleh siapapun saja. Bahasa Al-Quran bukan bahasanya Nabi Muhammad. Bahasanya Allah. Jangan dihina. Jangan dilecehkan. Ini kalamullah. Pasti benar. Maka Al-Quran itu juga disebut namanya Al-Haq. Yang benar, karena semua isi Quran benar. Al-haqqu min rabbik faman syafal yumin wa man syafal, itu Al-Quran. Nah, maka bahasa Al-Quran 1400 tahun sampai sekarang ini belum bisa ditiru oleh siapapun saja. Oleh penyair-penyair sampai detik ini. Dan Al-Quran menantang sampai kiamat. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Bikin satu ayat yang gak Quran, puisi tidak, prosa tidak, indah. Maka nggak bisa ditiru. Orang bisa meniru syair, bisa prosa, niru Quran. Iramanya bahasa Allah, bukan iramanya bahasa manusia. Idan sama'um fatarat wa idal kawakibun tatharat wa idal biharu fujirat wa idal kuburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Tolong tiru irama ini. Kumpulkan penyair-penyair Timur Tengah itu dari fakultas sastranya, suruh bikin gaya Quran, gak bakalan Al-Quran itu bisa ditiru. Dari segi isinya, inilah Al-Quran. Dan Al-Quran sebagai pengganti daripada kitab-kitab sebelumnya. Maka mencari kitab sebelum gak ketemu, saudara. Dicabut oleh Allah semuanya itu. Kita percaya bukan Injil yang ada di kutu buku. Kita percaya pada Injil yang asli. Injil yang asli itu mana? Yang firman Allah berikan kepada Nabi Isa untuk disampaikan kepada umatnya. Itu yang kita percaya. Kita percaya pada kitab Taurat. Kitab Taurat yang menabuhkan Bible yang ada 500 macam di Eropa itu. Ada 500 macam sekarang Bible itu dengan pengarangnya. Bukan itu yang kita percaya, firman Allah yang Allah berikan kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada umatnya. Dan tidak ada perkataan Nabi Musa dan tidak ada perkataan pendeta-pendeta pada zamannya. Itu Taurat yang kita yakini. Maka hebatnya, inilah hebatnya daripada Al-Quran ini, saudara-saudara, sebagai mukjizat terakhir. Mengapa Quran ini dijaga oleh Allah? Allah menjaga Al-Quran karena Allah tidak akan mengutus Nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Maka Quran dijaga sampai hari kiamat. Dan terbukti penjagaan Al-Quran ini. Tidak ada satu kalimat, tidak ada satu huruf yang berubah di dalam Al-Quran ini. Sejak 1400 tahun yang lalu. Tidak ada buku yang tidak berubah. Profesor Marif ya? Subhanallah, subhanallah. Lupa saya.
karena sudah maghrib. Ya, saya kira itu. Ya, kalau dengan saya gampang. Asal ngaji tiap bulan di sini saya kasih bermacam-macam ilmu. Ya, yang saya berikan pada saudara, yang insya Allah saudara yang tidak tahu. Saya tidak mengajarkan apa yang saudara tahu. Yang saya ajarkan di sini, yang saya pastikan Anda tidak tahu, saya tahu. Saya tidak menyembunyikan ilmu. Saya berikan semuanya. Banyak nanti Al-Quran dengan politik, Al-Quran dengan ini akan saya lanjutkan di pengajian-pengajian tiap minggu ini. Amin. Akan terbuka. Sekian, terima kasih kepada pimpinan PUHAP dan seluruh jajarannya atas segala kegiatannya. Tolong supaya nanti ini periode yang kedua, harapan saya periode Kiai Lutfi yang kedua itu harus lebih bagus dari periode pertamanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.